Shalom saudara-saudara, salam 5 roti, 2 ikan, buka hati diberkati Tuhan. Devosi kita kali ini mengambil topik Yudas mati di dalam penyesalan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami mohon hikmat yang daripada Roh Kudus, agar kami bisa memahami firman-Mu dan kami bisa mengimani serta melakukannya. Tuhan, segarkanlah hati kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Saudara-saudara tentu sudah tahu ya, bahwa ayat ini bicara tentang Yudas yang menyesal karena sudah mengkhianati Yesus. Saat ia tahu bahwa Yesus sudah divonis mati oleh Mahkamah Agama Yahudi, dia nyesal. Lalu dia melemparkan uang yang diterimanya itu ke dalam bait suci. Nah, dari peristiwa ini ada 2 hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, Yudas melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, itu menunjukkan betapa rusaknya bait suci saat itu. Bagi Matius yang menulis Injil ini, tindakan Yudas itu menunjukkan lebih dari sekedar penyesalannya. Tapi itu menunjukkan bahwa institusi bait suci saat itu sudah rusak parah. Saudara-saudara, dosa itu membuat manusia menggunakan hal-hal yang terbaik dari Allah justru untuk melawan Allah. Nah, dosa membuat bait suci justru menjadi pusat konspirasi kejahatan yang paling jahat, yaitu membunuh Yesus. Para imam yang seharusnya membawa manusia berbakti kepada Allah, justru membawa manusia untuk membunuh Yesus. Saat itu, dosa sudah menguasai bait suci yang harusnya suci. Bagaimana dengan gereja saat ini, saudara-saudara? Dulu di zaman para rasul, gereja diejek orang dan tidak disukai karena sangat bersemangat memberitakan Injil. Sekarang, gereja ditertawakan orang karena perilaku para pendetanya yang saling berebutan jemaat, saling berebut jabatan dan gedung gereja. Dan yang paling parah, gereja dihina karena para pendeta terus bicara perpuluhan, tapi ironisnya para pendeta justru bergaya hidup mewah. Itulah dosa. Baru-baru ini juga viral ya. Seseorang yang katanya pendeta menyuruh jemaatnya untuk transfer sebelum jam 2 siang. Dia membawa-bawa Roh Kudus untuk meyakinkan jemaatnya. Saya sedih melihat betapa orang yang katanya pendeta justru menjadi bahan olok-olokan di media sosial. Saya sedih sekaligus malu. Ya, begitulah saudara-saudara. Itulah realitanya. Saya yakin saudara-saudara juga punya cerita tentang cacat-cacatnya gereja. Baik yang saudara dengar dari orang lain, ataupun pengalaman saudara sendiri. Tapi saudara-saudara, saya mau tekankan bahwa saya tidak sedang mengatakan bahwa semua gereja dan pendeta seperti itu. Tidak. Masih lebih banyak pendeta yang baik dan benar-benar menjadi teladan. Dan masih lebih banyak gereja yang benar-benar menjadi pusat pertumbuhan iman. Tapi saat segelintir pendeta, saat beberapa gereja saling rebut jemaat, saling jegal, saling menjelek-jelekin, maka itu benar-benar mencoreng wajah gereja dan secara tidak langsung mempermalukan kekristenan. Jadi, pelajaran pertama dari kisah Yudas ini adalah, mari kita jaga diri kita sebagai bait Allah perjanjian baru, agar tetap kudus dan suci di hadapan Allah, agar kita bisa menjadi saksi Kristus. Nah, yang kedua, Yudas menggantung dirinya sampai mati, berarti dia tidak mengenal Yesus sepenuhnya. Yudas bunuh diri karena dia sangat menyesal sudah mengkhianati Yesus. Ini adalah perasaan berdosa yang demikian besar. Ini adalah penyesalan yang tak tertahankan. Tapi bunuh diri Yudas ini sesuatu yang ironis. 3 tahun lebih Yudas ikut Yesus. Dia melihat Yesus, dia mendengar ajaran Yesus, dia merasakan kasih Yesus, dia melihat bagaimana Yesus mengampuni orang-orang yang berdosa. Tapi sampai saat itu pun, dia tetap tidak mengenal Yesus sepenuhnya. Yudas bunuh diri menunjukkan bahwa Yudas tidak paham karakter Yesus. Yudas memang kembali ke bait suci dan melemparkan uang perak itu ke bait suci. Itu menunjukkan penyesalannya. Bagus, itu tindakan yang benar. Tapi sayangnya, penyesalan Yudas itu tidak membawa dia kembali kepada Yesus. Dia menyesal tapi tidak bertobat dan kembali kepada Kristus. Sayang sekali. Padahal dia sudah melihat Zakius diampuni. Dia melihat perempuan pelacur diampuni. Dia melihat para pendosa diampuni di sepanjang pelayanan Yesus.
Dia melihat bahwa tidak pernah Yesus menolak orang berdosa yang mau datang kepadanya. Tapi dia hanya melihat sebatas mata jasmani saja. Dia tidak bisa menyelami karakter Yesus, bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Pengampun. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Pentingnya memahami betapa besarnya anugerah kasih Allah dalam mengampuni kita. Di hadapan Allah selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk bangkit, kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah yang lebih baik lagi. Kita harus tahu bahwa kasih Allah jauh lebih besar dari dosa-dosa kita. Saya pernah membaca sebuah kisah di mana seorang anak Tuhan yang ingin mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tapi dia tidak bisa karena selalu saja dia masih berbuat dosa. Lalu dengan perasaan hancur dan bersalah, dia malah bunuh diri. Sayang sekali. Yesus datang ke dunia untuk mati di kayu salib demi mengampuni dosa-dosa kita. Dia datang agar kita senantiasa bisa menemukan kesempatan baru untuk bangkit, untuk bertobat, dan punya kesempatan lagi di hadapan Allah. Yesus datang bukan untuk menuntut kita agar kita hidup sempurna. Tidak, kita tidak mungkin hidup sempurna di hadapan Tuhan. Hanya Allah yang sempurna. Hanya Yesus yang sempurna. Yudas mati karena dia memilih untuk menghakimi dirinya sendiri. Saya tidak layak lagi diampuni. Saya harus mati. Tapi kita tidak seperti itu. Kita tahu bahwa kita bisa berharap pada kasih Allah. Kasih Allah selalu tersedia bagi kita. Ketika kita gagal menyenangkan hati Allah dan jatuh di dalam dosa-dosa kita, kita selalu punya kesempatan untuk datang minta ampun di hadapan Tuhan. Dalam semua kesalahan kita, biarlah kita selalu diingatkan, hidup di dalam anugerah Tuhan bukanlah tentang tindakan kita, bukan tentang kesempurnaan kita, tetapi tentang kasih karunia Tuhan Yesus yang sempurna, yang selalu tersedia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengampunan yang selalu ada bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kembali bangkit, untuk kembali berusaha hidup sebaik-baiknya di hadapan Tuhan. Meskipun kami tahu kami tidak pernah hidup sempurna, tapi kami tahu Tuhan akan memampukan kami untuk berjuang, berusaha hidup berkenan dan mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yudas mati dalam penyesalan, tapi kita hidup dalam anugerah Tuhan. Daripada mati dalam penyesalan, lebih baik hidup bagi Tuhan. Salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai bertemu lagi.